Halo teman-teman semua, dan kembali lagi bersama dengan rekan siar kamu, aku Alex dan Nova Alifa. kita di sini bersama-sama di podcast Ruang Dengar. Kembali tentunya setelah rehat beberapa lama ya, Nov. Iya. Kemarin di episode sebelumnya sama Kia, dan hari ini kedatangan teman baru yaitu Nova. Yang hari ini kita akan bincang-bincang bareng soal budaya tuli, kemudian juga adanya JBI kita di sini. Tapi sebelumnya nggak Abdul dong kalau kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan, ini Dinda dan aku sebagai volunteer dan juga JBI, aku Laila. Ya, Kak Laila dan Kak Dinda adalah dua mahasiswa kebetulan cutting kita di kampus ya, Nov. Iya, betul banget. Ya, Kak Dinda dan juga teman kita di himpunan mahasiswa di Hima, dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dan pengen tahu tentang budaya tuli, kemudian juga peran JBI yang kebetulan banget kita kedatangan Kak Laila di sini. Kita mau ngobrol dan tahu lebih banyak soal JBI serta hal-hal apa sih yang sebenarnya teman tuli rasakan ketika berkomunikasi. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Dinda sama Kak Laila, apa aja perbedaan dari komunikasi teman tuli sama teman dengar, misalnya kayak menyapa atau menelpon, itu ada perbedaannya nggak? Iya ya. Kalau teman baru ketemu, misalnya melihat teman tuli kaget mau manggil kayak gimana, jadi harus berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, terus manggilnya juga yang baik. Saja kalau manggil harus ditepuk kayak gitu. Baru berbahasa isyarat. Jadi ternyata ada etika tersendiri ya Kak untuk ngobrol dengan teman tuli, ditepuk bahunya. Ya, jadi teman-teman ini sambil diisyaratkan oleh Kak Laila ke Kak Dinda Iya. untuk tahu narasi apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kalau dari budaya tuli sendiri itu kita biasanya kalau mau manggil harus dideketin dulu, kayak panggil Dinda gitu, nggak boleh kayak Dinda dari jauh. Gimana teman-teman tuli nggak bisa dengar. Iya. Jadi harus deketin dulu, terus nggak boleh juga dilempar. Itu nggak sopan. Harus sopan. Teman tuli kaget, ini ada apa nih, marah kah atau apa gitu. Jadi harus dengan sopan, karena kita sama manusia juga harus sama-sama. Nah, kita jadi nangkep kalau sebenarnya ketika kita mungkin kita nggak tahu ya, karena nggak secara visual nggak kelihatan teman tuli itu ada perbedaan apa secara fisik. Jadi bisa aja mungkin ada orang yang tiba-tiba hey gitu. Iya, Sebenarnya betul. teman tuli jadi bingung itu apa, maksudnya gini-gini doang. Aku mungkin juga dulu nggak ngerti ya kenapa ternyata ada etika tersendiri ya, Nov, yang bisa teman tuli dapatkan supaya kita juga menghargai komunikasi yang benar dengan teman tuli. Nah, etika apa saja sih Kak dari berkomunikasi dengan teman tuli yang kurang tepat dan kurang sopan, selain tadi kayak tiba-tiba gini-gini aja, atau ada hal lain yang ternyata kurang sopan dan kurang beretika? Tanya dulu ya. Tanya dulu Kak Dinda. Kalau menurut saya biasanya kayak manggil atau melempar itu nggak sopan. Jadi harus dalam bahasa yang sopan, kayak ada kalau yang kita beretika. Contoh kayak aku tadi berbahasa isyarat, harus melihat Dinda, harus eye contact, karena kalau kita hadap sana terus kita berisyarat, Dindanya bingung ini sebenarnya ngomong sama siapa. Ya harus ada eye contact-nya, sama-sama lihat, harus juga bahasa isyaratnya A, B, C-nya, terus juga mimik, ekspresi, kita tuh harus nunjukin kalau kita lagi senang ya kita ada ekspresi ketawa, senang, bukan yang kayak kita lagi senang tapi kita kayak Bukannya ikut dan contohnya iya, nggak boleh. Harus kalau senang ya Jadi senang harus diekspresikan senang ya teman-teman ketika berkomunikasi dengan teman tuli. Sedih ya sedih, marah ya marah. Iya, supaya mereka, karena mereka kan
komunikasinya dengan visual. Oke, lanjut. Apa harapan Kak Dinda nih sebagai teman tuli untuk masyarakat biar kayak lebih paham tentang komunitas tuli atau bahasa isyarat? Nah itu dia ya, karena berhubung maksudnya kurang lancar bahasa isyarat. Tapi gimana tadi Kak? Gimana? Boleh bilang kalau misalnya Kak Dinda ngomong satu kalimat. Jadi Dinda mau Secara cerita. betul. Bisa kan kemarin Mm-mm. aku ikut divisi konsum, rapat, selalu rapat. Selanjutnya ikut lomba mewarnai. Aku mewarnai banyak disabilitas, MBK mewarnai. Aku rasa punya aku bagus sendiri, paling keren. Oh my god. Aku lihat. Oke, teman-teman yang lain juga keren gitu. Keren. Beda bagus sih. Oh. Keren. Ada Angga bagus, teman-teman disabilitas juga banyak, tapi ada waktunya jadi banyak yang sudah dikomunikasi. Jadi dia keluar, aku bantu konsum, sudah. Selanjutnya aku izin ketua acara, izin boleh. Selanjutnya ke rumah, ganti, mandi, sholat, habis itu makan, habis itu tunggu, lihat malam, Iya. hujan, terus yaudah nggak apa-apa tunggu lama. Selanjutnya berangkat ke kampus, masih hujan pakai jas hujan, Oh. terus berangkat sampai ada dia, iya dia jatuh, tapi tidak apa-apa. Gitu deh. Terima kasih. Nah, itu tadi salah satu contohnya ketika teman tuli itu bercerita, no, bahasanya terbolak-balik kayak tadi, izin boleh, Iya, malam, acara. iya acara. betul. Jadi ada susunan kata yang belum tersusun. Nah itu tantangan Kak Laila sebagai JBI itu gimana Kak menerjemahkan kata-kata yang terbolak-balik tadi menjadi kalimat yang utuh? Kalau aku sendiri biasanya tadi harus menyelesaikan dulu kalimat yang disampaikan biar contoh kayak aku tadi kalau yang langsung di satu kata kan satu kata itu kayak terpenggal-penggal. Iya. Kalau yang sesuai sama aku berangkat acara izin gitu, besok TPRI dia jatuh gitu, jadi kayak itu sangat susah kan. Jadi Iya. kalau yang aku udah tahu oh dia jatuh, jadi aku kayak menerjemahkannya kemarin aku izin acara karena mau berangkat ke TPRI tapi sore itu hujan, habis itu ditunggu sebentar akhirnya nggak reda, ya udah pakai jas hujan berangkat sampai ke TPRI ternyata sudah ada Dea, tapi Dea ternyata kesulitannya jatuh dari motor. Jadi itulah ternyata tantangannya membuat JBI supaya kalimat yang teman tulis sampaikan mudah diterima oleh semua orang. Iya, betul. Ternyata nggak semudah itu ya. Ya sudah makanya itu ya menjadi JBI. Penasaran nih, apa motivasi Kak Laila untuk jadi JBI? Sebenarnya untuk masuk jadi untuk masuk jadi kan Dinda tadi itu kayak dipilih untuk menjadi JBI ya. Nah kalau untuk di TPRI sendiri itu kami ada di semester 4 itu ada kelas bahasa isyarat di mana di situ juga ada ujian tentang JBI berita. Nah dari situ ternyata dosen itu memilih beberapa orang. Nah, jadi kalau untuk alasan pribadi kenapa aku menerima, karena kan itu juga tawaran ya, bukannya kayak kamu harus jadi JBI, enggak. Kan kayak sebelum itu pun aku udah beberapa kali sama Nisa itu men-JBI di kayak di hari anak nasional atau kayak kegiatan-kegiatan itu tuh karena memang pengen belajar, karena penasaran ya, kita sering melihat di TV itu ada yang kecil pojok Iya, gitu.
layar. Jadi kayak gimana ya kalau aku ada di situ Ah. gitu. Itu salah satu jadi motivasi aku juga, kayak aku mau masuk TV tapi dengan cara yang beda nih kayak gitu. Keren banget nih. Dulu kalau lihat yang di TV itu yang di paling pojok, Iya. dia kayak apa itu biru-biru apa Aku kira kayak orang nari jadi. Iya. Ternyata itu JBI ya. Iya, ternyata itu JBI teman-teman. Jadi buat kamu teman-teman yang belum pada tahu itu apa, nah inilah ternyata profesi JBI itu. Iya. Gak segampang itu ternyata teman-teman. Dan ini jadi profesi yang menarik dan juga salah satu komunikasi yang inklusif, apalagi khususnya buat teman-teman kuliah, no? Iya betul. Nah, Nah Lex, Ya. aku pengen tahu nih, benar gak sih kalau di Sindol tiap daerah itu beda-beda isyaratnya? iya ya, karena aku pikir mungkin aja nih kita di Kalimantan Selatan orang Banjarbaru, Banjarmasin, atau mungkin Kalimantan dari asalnya dari Belehari, mungkin beda juga bahasa isyaratnya. Itu apakah benar Kak? Betul. Jadi Kalimantan Selatan itu biasanya, bahkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu tuh beda-beda. Bahkan di Kalimantan Selatan sendiri juga beda-beda kayak tadi kan, masih Banjarbaru, apalagi kalau sampai ke Kota Baru, terus ke Belehari itu banyak banget yang beda-beda. Walaupun sama-sama bahasa isyarat di Indo. Iya. Terus gimana nih Kak, sebagai teman tuli dan juga JBI dalam menyikapi perbedaan bahasa isyarat itu? Iya. Misalkan ketemu orang baru dari Banjarbaru, beda lagi Iya, isyaratnya. pasti beda lagi bahasanya. Iya. Ya, misalnya orang Dayak, Oh, ada iya. bahasa, ada bahasa isyarat yang beda. Hmm. Jadi Dina sendiri sebagai teman tuli, dia bakal tetap bertanya itu apa isyarat, itu artinya apa gitu. Ternyata misalnya di Kalimantan Selatan artinya ini, oh sama ternyata di Kalimantan Tengah juga itu. Jadi ya udah sama aja gitu. Itu antar individu juga beda-beda kan. Misalnya Kak Dinda ketemu teman baru kan, mungkin bahasa ibu yang berbeda. Jadi misal kata apa yang mungkin berbeda, no? Karena kebetulan aku nggak jago bahasa isyarat dan Nova yang jago bahasa isyarat. Apa ya? Kata apa ya? Tunggu atau Oh iya, nah aku ada beda kayak kata capek itu ada dua, ada capek gini, ada yang gini. nah mungkin ada dua apa ya? Mungkin beda-beda ya teman-teman tuli mengisyaratkannya. Jadi kalau kata Dinda sendiri, biasanya ketemu sama teman baru, itu awalnya bahasa isyarat itu beda-beda. Dia tuh awalnya bingung, tapi terus komunikasi dengan teman tuli itu karena sering ketemu juga, akhirnya mereka memahami, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini juga. Jadi mereka biasanya saling menyelaraskan sendiri, kayak oh menurut dia bahasa isyarat ini, jadinya kayak tadi capek sama capek itu isyarat yang sama. Capek itu sama, artinya sama, tapi mereka sama-sama paham. Ketika ada yang ada yang capek kayak gini, ada yang capek kayak gini, ya udah gitu loh. Tetap mereka menggunakan bahasa isyarat mereka masing-masing, tapi kayak oke, paham kayak gitu. Aku mau bertanya ke Kalaila sendiri. Oh, iya. Kalau Kalaila pasti kan banyak sekali ketemu sama teman-teman tuli di luar sana, Iya, dan mereka punya bahasa mungkin beda-beda gitu. betul. Nah, itu gimana cara Kalaila sendiri menyikapinya? Iya, jadi kalau dari aku sendiri, kebetulan yang aku ada sama juga ini ada bahasa isyarat, baik itu di acara biasanya atau sekarang yang lagi aku jalani itu jadi juru bahasa isyarat di TVRI. Oh, wow. Wah. Jadi kalau kalian lihat di berita itu ada biasanya JBI itu ada kotak kecil gitu Iya, ya di ujung di paling pojok. Nah itu ada Kalaila di situ Ya, guys. jadi biasanya aku juga menjadi juru bahasa isyarat bersama Dinda, sama Dinda sebagai tutor aku juga. Jadi tidak lepas walaupun kami menjadi juru bahasa isyarat atau yang bisa dibilang kayak ini kita nih untuk menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa isyarat, tetap kami harus didampingi oleh teman tuli gitu. Jadi nanti misal menyikapi bagaimana kalau ada gimana audiens itu beda-beda sendiri. Nanti ada anak
beda. Contoh kayak hari itu kalau dari Satir per hari ini, tapi kalau dari Dinda dulu aku pertama kali ada gitu. Jadi emang ada perbedaan. Biasanya tuh tergantung kalau dia orang asli per hari dia udah per hari kayak gini gitu. Tapi dari orang yang sudah tua, orang yang berkomunikasi itu per hari kayak gini. Bagaimana aku menyikapinya sebagai juru bahasa isyarat? Tentu aku bakal lihat audiens dulu. Itu aku kayak ngajak komunikasi dulu. Gimana menjelaskan? Mereka paham nggak isyarat aku? Resepsi kan biasanya kayak ada sosialisasi atau apa? Itu biasanya aku ajak komunikasi dulu. Dari mana? Namanya siapa? Perkenalkan. Nanti aku bantu ini. Jadi tuh melihat, oh isyarat dia kayak gini. Nanti baru aku coba komunikasikan nanti kalau teman kuliah itu nggak paham, mereka tanya kayak apa gitu. Jadi kayak oh ternyata gitu. Nanti disesuaikan lagi. Gitu. Berarti Kak, untuk jadi seorang JB itu juga harus menyesuaikan diri ya sama teman tuli. Ya menjadi tantangan yang ternyata luar biasa setelah dikulik ya Nok. Iya, aku jadi penasaran juga. Aku pernah komunikasi sama teman-teman tuli dan teman-teman tuli itu setahu aku punya kosakata yang terbolak-balik ya. Iya. Di chat WA gitu juga terbolak-balik. Jadi apakah saat bicara secara langsung ini apakah juga terbolak-balik? Kalau dari saya tentu ya, karena aku udah cukup kenal sama teman tuli juga. Awal pertama kali kita ngelihat chat ini ngomong apa sih kayak gitu kan? Iya. Kayak misalnya hari ini ada kelas enggak? Tapi mereka nanya kayak kelas hari ini ada enggak? Gitu. Itu masih cukup bisa dipahami ya? Iya. Bahkan ada yang lebih abstrak. Iya, lagi. ada lagi yang lebih abstrak bahkan kayak aku nggak tahu pusing, tapi kayak pusing aku bisa aja. Jadi kayak kita tuh nggak tahu konteksnya apa sebenarnya, cuman untuk itu sendiri ya kita sebagai juru bahasa isyarat mau mereka melalui chat ataupun berbahasa isyarat itu memang kata-kata yang sudah disederhanakan. Jadi sebagai juru bahasa isyarat harus kayak apa sih yang mau disampaikan, baru kita olah lagi kalimatnya untuk disampaikan ke audiens. Ada menjelaskan tentang budaya tulis. Sebenarnya dia cuma kayak gitu. Itu kayak dia mau memaknai masyarakat bisa tidak membuli atau menjudiki ketika melihat teman tuli gitu. Padahal dia sampaikan itu Sebagai contoh Kak, kayak misalnya Kak Dinda ngomong terus Laila menerjemahkan secara langsung tanpa Kak Laila ubah kalimatnya, tanpa menyusun kalimatnya. Coba boleh ngomong satu kalimat aja apa? Gimana latihan kemarin? Boleh. Kayaknya gitu teman. Nah, sekarang aku mau tahu nih apa harapan Kak Dinda sebagai seorang teman tuli buat masyarakat biar bisa lebih paham sama komunikasi atau budaya tuli. Kalau harapan Dinda sendiri itu teman-teman dengar bisa menerima, tidak membuli, tidak menjuliti, bisa melihat, bisa menyadari bahwa oh mereka memang berkomunikasi seperti itu, tidak ada yang membuli atau jahat pada teman tuli. Semoga harapan ini jadi nyata ya, dan tentunya bukan cuma PR kita pribadi, tapi PR kita bersama, semua orang bekerja sama untuk membangun komunikasi yang tentunya inklusif ya Nok. Karena dukungan ini penuh untuk teman-teman tuli, tentunya dari kita semua. Kalau bukan dari kita, siapa lagi ya kan? Siapa lagi? Betul. Nah, aku sebenarnya sempat penasaran ini mengenai
dua jenis bahasa isyarat. Iya. Aku dulu nggak tahu, kira bahasa isyarat jadi gitu aja kan. Iya, sama-sama. Iya kan, ternyata teman-teman ada dua jenis bahasa isyarat yang perlu kita tahu, yaitu Bisindo dan Sidi. Itu panjangnya apa, Mbak? Setahu aku kalau Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia, kalau Sidi itu bukan bahasa isyarat Indonesia. Nah, ini apa sih perbedaan dua jenis ini, dan biasanya teman-teman tuli pakai sistem jenis yang mana nih? Nah, kalau biasanya teman-teman itu pakai Bisindo. Kalau anak-anak kecil biasanya pakai CD karena di sekolahnya biasanya diajarkan CD. Tapi untuk masyarakat kebanyakan Bisindo. Oh ya, setahu aku kalau Bisindo ini tiap-tiap daerahnya beda ya? Bahasa isyarat. Iya. Nah, dari bincang-bincang tadi, aku jadi paham sekarang kayak tantangan dari JBI dalam mentranslate teman tuli, dan juga bagaimana cara berkomunikasinya. Kan tadi tiap daerah beda-beda ya. Iya, benar. Nah, makanya sebagai seorang teman dengar itu menambah motivasi aku untuk terus belajar bahasa isyarat untuk mendukung atau menciptakan suasana yang Dan kami dari bidang pendidikan baru aja kemarin beberapa minggu kemarin ngadain kelas isyarat, dan Nova jadi ketua pelaksananya, dan ada Kak Dinda, ada Alaila juga. Kita belajar banyak tentang komunikasi yang inklusif bareng masyarakat umum di luar sana, supaya teman tuli juga merasa dihargai ketika banyak orang yang bisa menghargai mereka dengan komunikasi bahasa isyarat itu tadi. Nah, ini juga jadi penutup kita. Mungkin ini bukan bagian terakhir dari pertemuan kita di podcast Ruang Dengar, karena masih ada episode-episode lainnya. Nantikan terus episode berikutnya di podcast Ruang Dengar, tentunya di YouTube-nya Hima PKH FKIP ULM. Terima kasih buat Kak Laila dan Kak Dinda. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.